Apa saja sih sebenarnya basic emotional needs ini? Kalau secara umum, sebenarnya ada 4 basic emotional needs. Ini bukan something yang anak itu inginkan, tetapi something yang anak itu butuhkan, Bu. Apa saja sih sebenarnya basic emotional needs ini? Kalau secara umum, sebenarnya ada 4 basic emotional needs. Itu perasaan berharga, perasaan diterima, perasaan aman secara psikis, dan juga adanya emotional bond di dalam hubungan yang terjadi. Yang pertama, setiap manusia, termasuk anak-anak, itu butuh untuk merasa berharga. Artinya, ketika kita berinteraksi dengan dia, ketika kita mencoba untuk menstimulasi, ketika kita mencoba untuk make decision, entah dari diri kita sendiri atau bersama-sama dengan anak, kita perlu mempertimbangkan kebutuhan ini. Kebutuhan anak untuk bisa merasa bahwa dia berharga, terutama berharga untuk kita. Dan setelah itu juga berharga untuk orang-orang di sekitarnya, ya, bahwa dia valuable enough. Jadi yang pertama adalah perasaan berharga. Yang kedua adalah acceptance. Full acceptance artinya anak ini perlu merasa bahwa dia diterima apa adanya. Jadi artinya ketika kita berinteraksi dengan anak kita, maka kita perlu membawa konsideran ini terus. Bagaimana kita di dalam setiap interaksi kita, di dalam setiap hal yang kita lakukan bersama ataupun yang dilakukan untuk dia, itu kita bisa membuat anak kita merasa bahwa kita bisa menerima anak kita apa adanya. Bukan dia perlu menjadi sosok yang seperti ini dulu atau seperti itu dulu baru kita bisa terima. Tetapi just as he is atau just as she is, kita bisa terima dia. Bukan berarti juga kita nggak berharap dia bisa menjadi lebih baik. Tentu itu tetap perlu ada, tetapi harapan itu tidak dibangun di atas conditional acceptance, tetapi unconditional acceptance, bahwa saya berharap kamu menjadi lebih baik, tetapi just as you are saat ini saja sebelum menjadi lebih baik, you are acceptable. Dan kalau nanti menjadi lebih baik itu karena saya berharap dia nanti bisa menjadi sosok yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Ya, bukan untuk saya, tetapi untuk dirinya sendiri. So, itu yang akan membuat anak ini merasa bahwa kita bisa menerima dia apa adanya. Nah, yang ketiga itu adalah security. Security ini lebih kepada psychological security sebenarnya. Bagaimana anak itu bisa merasa aman untuk bisa menyampaikan hal-hal yang ada di dalam pikirannya dia, yang ada di dalam hatinya dia, tanpa dia takut dia tidak diterima, tanpa dia takut bahwa kita akan memberikan respon-respon yang negatif nantinya. So, ketika kita mampu membuat anak ini merasa aman, maka kebutuhan dia akan security ini akan terpenuhi. Dan security ini merupakan sesuatu yang sangat basic di dalam kita mau menolong anak mengembangkan dirinya sebenarnya. Kenapa? Kalau kita recall kembali apa yang menjadi kebutuhan manusia berdasarkan teori Maslow, kan yang pertama adalah kebutuhan yang sifatnya lebih fisik lah ya, sandang, pangan, papan. Kan? Nah, satu tingkat di atasnya itu adalah kebutuhan untuk merasa aman. Dan yang paling tinggi kan kita tahu kebutuhan untuk bisa aktualisasi diri, ya. Artinya apa? Artinya setelah sandang pangan papan terpenuhi, maka the next thing yang perlu adalah membangun security ini. Ketika security ini tidak terbangun, maka perjalanan dia akan jauh sekali untuk bisa sampai kepada aktualisasi diri. Padahal itulah the best possible result yang kita bisa dapatkan kalau kita benar-benar melakukan parenting kita dengan baik, ya, di mana anak kita akan bisa mengaktualisasikan dirinya sebagaimana ketika Sang Pencipta menciptakan dia dengan segala potensi yang ada di dalam dirinya, dengan segala keunikan yang ada di dalam dirinya, dia bisa mengaktualisasikan itu semua. So security is actually very important. Dan last but not least itu adalah relationship. Relationship ini bukan cuma sekedar ada hubungan, yang pasti kalau antara orang tua dan anak pasti ada hubungan ya, entah hubungan darah, entah hubungan secara legal gitu kan. Tetapi relationship ini lebih kepada heart relationship. Jadi ada emotional bond yang terjadi. Nah, ketika seorang anak tidak memiliki emotional bond dengan orang tuanya, bukan cuma sekedar dia merasa sedih definitely atau dia merasa kehilangan, tetapi ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Karena ini adalah emotional needs, ini bukan something yang anak itu inginkan, tetapi something yang anak itu butuhkan, Bu. Jadi levelnya bukan di tingkat keinginan, levelnya itu ada di tingkat kebutuhan untuk punya emotional bond.
Dan ketika ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, sekali lagi karena levelnya kebutuhan, pasti akan ada dampak-dampak negatif yang terjadi. Di mana biasanya anak ini, begitu dia usianya sudah lebih lanjut, dia akan berusaha, dia kayak craving gitu ya, dia craving, dia akan terus mengejar emotional bond itu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu kenapa ada orang-orang dewasa yang kayaknya clingy banget, ya, yang kayaknya nggak bisa melepaskan, yang kayaknya mungkin very jealous, yang kayaknya nggak secure juga di dalam hubungannya dia karena dia punya lubang yang sangat besar di dalam dirinya, yang kebutuhan untuk bisa punya emotional bond itu tidak terpenuhi, sehingga dia akan berusaha untuk mengisi lubang yang besar itu ketika dia sudah tumbuh dewasa dari orang-orang yang ada di sekitarnya. And that's definitely creating unhealthy relationship biasanya dengan orang-orang di sekitarnya kalau pola itu terjadi. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.